Kemarin udah ada pengumuman dari Kusala Sastra Khatulistiwa ya. Oh ya, Kita bahas itulah. boleh, boleh, boleh. Kita merespons sastra Indonesia Ya, yang terbarukan. oke. Wis. Coba kamu kasih tahu dulu lah, Far. Ada apa nih tentang daftar Pusala Sastra ini? Jadi Kusala mengumumkan ada daftar panjang. Hmm, Daftar panjang Sastra Khatulistiwa 2026. kategorinya apa aja, Far? Kategori ada 3. Kalau dulu kan cerpen nggak masuk ya? Cerpen Dulu nggak masuk. kayaknya belum Iya, ya. tahun kemarin masuk. Nah, sekarang masuk. Kayaknya akan terus itu. Jadi ada tiga Ada kategori. 3 kategori. Puisi, cerpen, dan novel. Dan novel. Oke. Semoga ke depan ada esai ya. Semoga Iya, gitu. esai. Supaya penulis esai ini Karena esai itu ini ya, bisa masuk menurut juga. Nirwono Dewanto adalah sastra. Sastra ya. Iya, menurut Nirwono Dewanto itu adalah sastra. Ya, kita dukung ada Harusnya ya. esai juga. Karena di Badan Bahasa kan ada esai atau kritik sastra. Betul. Seharusnya ada KSK, Kusala. Yayasan Kusala, kita dukung. Iya. Ada kategori esai tahun depan. Nah, oke, kita kita bahas dulu ya. Nah, sebelum itu, Far, yang menarik dari Kusala tahun ini, kalau sebelumnya itu, kalau nggak salah ya, Far, daftarnya itu kan 5 besar ya? 10. 10. Kalau daftar panjang 10, daftar pendek 5. Oke, jadi urutannya gimana, Far? Kita bahas dari mana, Pak? Maksud urutannya di sini novel dulu, Novel dulu, terus kumcer, terus puisi. puisi. Oke. Nah, ada sih beberapa yang sudah aku beli. Maksudnya sempat aku beli beberapa waktu lalu. Wah, ini yang nih. Buku yang aku beli dan ini masuk di daftar panjang Kusala 2026. Boleh kamu tunjukin, Far, satu-satu. Kalau yang novel ya, novel ini punya Nuklia Amal. Oh, oke. Ikhtiar yang tak benar-benar. Penerbit KPG. KPG. Ini Alok. Ini dari Posanta. Penulisnya siapa ini, Far? Ini Ari Saptaji. Kalau ini Nuklia Amal. Ini kalau yang Posanta itu kalau nggak salah berarti dia dulu yang pemenang sayembara novela dari Posanta. Ya? Iya. Oh, oke. Kan satu aja yang diterima kan. Dan Jagat Rajawali. Ini KPG juga. Jagat Rajawali KPG. Nah, yang masuk juga kalau kumcer ini Yoga Palwaguna. Ini dia Badan Bahasa masuk juga ya? Badan Bahasa kayaknya masuk juga. Masuk juga ini. Ini Misi Menggagalkan Doa, cerita pendek. Kumcer. Apalagi, Far? Nanya itu kalau kumcer. Kamu pembenci cerpen emang ya? Enggak, belum beli aja. Belum beli aja. Dan 2 ini. Nah, untuk puisi ya? Puisi Alpa Hambali, Sehelai Bulu Kosmos. Kumpulan sajak. Oke. Dan Alpa Hambali ya, bukan Muhammad Hambali. Kan kamu nggak nulis puisi. Dan Suatu Hari di Batas Ilmu Pengetahuan. Heru Joni Putra. Ada satu lagi, Far, teman kita. Apa? Oh iya. Nggak bawa sih. Seberapa indie itu aku kasih ke temanku yang dari NTT. Dia sekarang jadi ya frater. Dia datang ke tim ya oleh-oleh lah dari Jakarta ke NTT. Aku kasih seberapa indie. Namanya, kita ucapkan selamat juga lah buat. Namanya siapa ya? Temanku itu. Ya itu si Giovanni. Selamat juga buat Hamzah Muhammad. Ya, Hamzah Muhammad. Seberapa indie masuk Pusala paling Rawamangun. Mantap. Masuk KSK. Cukup mengagetkan ya. Maksudnya kok bisa puisi jelek itu masuk? Itu maksudmu ya? Ini nih. Kok ada puisi seberapa indie yang jelek gitu kok masuk? Itu maksudmu? Enggak dong. Maksudku kalau kayak Heru Joni dengan bagus. Kayak puisinya, Padangnya, Melayunya kita nggak kaget lah. Oke. Ya kan? Kalau Hamzah ini kan di seberapa ini kan puisinya agak lumayan beda. Lisan banget. Jakarta banget. Ya kok kan? Bisa masuk sehari-hari. Gue lu antah-berantah gitu ya. Curhatan orang Jakarta. Curhatan sehari-hari gitu. Penulis. Kok bisa masuk ya, gitu? Berarti jurinya membuka diri, Far. Bahwa ada bentuk lain puisi. Meluaskan spektrum. Meluaskan spektrum puisi. Jangan hanya puisi-puisi yang sudah pakem gitu loh. Nah, menarik. Kamu udah baca kan? Sedikit. Dari novel. Dari novel yang baru aku baca itu baru 1 kayaknya deh. Yang Jagat Rajawali. Nah, first
impresimu itu? Menurutku menarik ya, menarik karena ini ceritanya tentang remaja puber, Betul. ya kan. Jadi cukup fresh menurut aku untuk sastra Indonesia yang biasanya mengangkat tema-tema berat, isu-isu berat tentang 65, tentang sejarah, tentang lokalitas dan sebagainya gitu ya. Nah, si Eko Darmoko ini di Jagat Raja Wali menurutku tema atau topiknya cukup menarik tentang remaja pubertas, pencarian jati diri. Jadi aku cukup suka sih. Ala-alaan sih, aku juga baru Murakami ya. Murakamian. Memang dia di ceritanya juga nyebut-nyebut Murakami ya. Jadi tokoh-tokoh banyak juga tokoh-tokoh buku, judul-judul buku yang disebut buku, dari pamannya yang pelaut. Betul. Iya nggak sih yang kasih dia buku, apa dia baca apa semua. Tapi sebelum kita bahas, ya sekilas-sekilas aja. Jadi selain Alok, ada Alok ini ditulis oleh Ari Septaji. Terus ikan-ikan dan kunang-kunang di kedung mayit ditulis oleh Dewanto Amin Sadono. Terus Ikhtiar yang tak benar-benar tadi udah, Jagat Raja Wali. Katri ditulis Adeste Adi Prianti. Tentang 65 ya. 65. Terus Koloni oleh Rati Kumala. Terus Nisa Dikem, sebuah novel ya, itu dari Arti Ahmad. Terus Seakan Bisa Dipisahkan, ini Ruhaini Intan. Lalu 100 Tahun Kebisuan, ini Wawan Kurniawan. Tersesat Setelah Terlahir Kembali dari Yoga Zen. Itu novel ya, ada 10 novel. Terus 10 kumpulan cerpen. Antara Doa dan Debu, Jantan Putra Bangsa. Namanya mantap. Jantan Putra Bangsa. Kedua, aku baru dengar itu judulnya. Antara Doa dan Debu ya. Ini di bahasa basi. Kedua, Cara Menghadapi Kehilangan, Yeti Aka. Hantu Ulang-alik dari Banana ini. Iya, Banana. Ratri Ninditya. Saya kira itu dia hanya cerita biasa. Maksudnya tidak dia mengkategorikan sebagai kumpulan cerpen gitu. Kayak hanya cerita biasa aja gitu, menceritakan kasih hari-harian. Saya kira gitu ya. Ternyata kumcer. Kumcer. Sama kayak ini Far, apa yang Alok tadi kan. Kupikir kan kalau yang Pos Santai ini kan novela ya. Ternyata ini maksudnya novel juga. Terus Jasad Sang Pelacur dan Pemakaman keduanya. Nah, ini aku baru dengar juga nih. Saya juga. Kayaknya dari NTT ini. Christian dan Dade ini penerbitnya dari nama penerbitnya itu Dusun Pulau Bangora di NTT. Terus kelima, Jose Kecil Dalam Dirimu, Kaiser Dim, tahu nggak? Aku nggak dengar. Saya belum pernah dengar ya. Terus ini yang waktu itu ya, yang temennya Gilang ini. Kaiser Dim. Kayaknya deh. Di Twitter. Waktu itu kayaknya deh. Nantilah kita tanya sama Gilang. Okay. Keenam, Kebaya Merah di Tebing Kanal, Pak Martin Alaida ini. Begawan ini. Begawan, langganan. Kucing Bernama Kura-Kura. Abi atau apa ini? Abi Asmarandana. Langgam Pustaka. Langgam Pustaka itu mana? Penerbit mana? Tahu ya, di Jawa Timur atau Jawa Tengah ya? Semarang kayaknya. Oke. Terus Misi Menggagalkan Doa tadi punya Yoga ya. Yoga Peloguna. Kemarin aku ketemu dia nih di atelier sebelum pengumuman. Selamat Yoga. Selamat Yoga. Tata Cara Menikmati Kekasih. S. Permata. Siapa ini nama? Si ini. Aduh. Ya, teman juga lah. Teman Rawamangun. Atelier. Ke-10, Waktu Itu Hujan Rintik dan Aku Merasa Asing Sendiri. Waktu Itu Hujan Rintik dan aku merasa asing dan sendiri. Mantap. Boleh lah. Kayaknya penyair ini. Penyair ya? Judulnya ala-ala puisi ya? Ala-ala puisi ini. T. Agus Haider. Kayaknya udah orang tua ini. Maksudnya senior lah. Senior. Begawan di sastra Indonesia. Boleh. Kayaknya. Nggak asing lah maksud namanya. Sekarang kategori puisi, Far. Kategori puisi. Bahasa Pohon-Pohon Tumbang. Ini abang. Ini Abang Makassar ini. Udah. Langganan juga. Kan udah pernah menang dia. Waktu COVID. Bersamaan dengan Erni Alajaya ini dari Banggai Laut. Menarik ini puisi novelnya. Aan Mansur. Bahasa Pohon-Pohon Tumbang. Terus ini bukan lagi begawan nih, paus deh. Paus sastra nih. Ke arah Museum Revolusi. Nirwan Dewanto. Terus Kutu-Kutu Joni. Julia Gerhani Arungan. Dia ini
dari NTB kayaknya. NTB. Dia pernah jadi Emerging Writers MWR. Makassar. Makassar. Oke. Aku baru dengar sih. Melahirkan ibu. Ini Agnia Taskia ini punya si Velodrome. Velodrome. Teman atelier juga. Atelier. Nusantara Amnesia. Wah, ini baru dengar nih aku. Baru dengar nih, Lampung dia. Lampung. Penerbitnya juga dari baru dengar ya. Penerbit Lampung Literature. Penulisnya Ari Pahala Kuta Barat. Nah, ini temennya Safar ini. Nggak tahu aku. Enggak, ini yang selanjutnya. Oh. Pagar rumah, kira-kira ini yang tadi. Kalau keenam, pagar rumahku berubah warna. Ini Ama Gaspar. Ini kakak dari Banggai ini. Kakak Banggai. Jadi ada dua penulis. Kalau yang tadi Erni Alajai dari Banggai Laut, Ama Gaspar dari Banggai, Kabupaten Banggai. Nah, kalau ini almarhum. Aduh, ini Rubaiyat dan Sastro. Sapardi Djoko Damono. 8 seberapa Indi. Berarti kalau udah almarhum tetap bisa masuk kategori ternyata ya? Iya, karena dia terbitnya kapan? Kan yang dicari kan oleh Sukosalah ini adalah terbitnya. Nggak melihat penulisnya sudah wafat atau belum ya? Dia terbitnya tahun sesuai permintaannya Kosala. Kayak tahun kemarin kan 2025 ya, itu yang mereka cari. Kalau kamu nerbitin tahun ini terus kamu meninggal, aku kirim kita masuk Pak. Walaupun kamu nggak kirim, kalau mereka ambil bisa juga. Bisa ya. Terus beberapa Indi dari Hamzah Muhammad, Selai Buku Kosmos dari Alfa Hambali, dan Suatu Hari di Batas Ilmu Pengetahuan dari Heru Joni Putra. Kita bahas satu-satu, Far. Enggak satu-satu juga. Masa setiap kategori? Oke. Kalau dari pertama lah novel dulu. Dari kategori novel ini dari 10 daftar ini menurut kamu apa yang menarik, Pak? Dari tema sebenarnya masih ada tema yang itu tadi. Tema-tema populer ya. Tema-tema yang sering muncul setiap tahun. Misalkan Katri 65. Kemudian kayaknya Alok iya enggak sih? Nah, kamu yang udah beli bukunya gimana? Aku belum baca. Aku belum baca. Tema sejarah juga masih salah satu daftar ya. Sebenarnya yang agak lama ini 100 tahun kebisuan. Ini dia 2017 sebenarnya 2017. Dia ini kayaknya bersamaan dengan ini kayaknya ya, nanti Wawan Kurniawan akan bisa berkomentar. 100 tahun kebisuan itu kalau nggak salah dia satu angkatan dengan siapa ini Triska Dekaman yang matematika itu. Oh, buku panduan matematika, ya. Itu kan 2017 menang di UNES. Nah, ini masuk juga dia, tapi dia masa naskahnya tahun 2017. Daftar itu dia masuk daftar itu. Sebagai urutan keberapa lah. Tapi baru terbit 2 tahun lalu, 1 tahun atau 2 tahun lalu ya. 2025 tahun kemarin. 2025. Sempat waktu aku pegang di penerbit tertentu, dia kirim ke aku, tapi aku nggak selesai di situ, langsung dia ambil, ditarik, baru dikirim ke Dipa Press. 100 tahun kebisuan. Dan punya si Yoga ya, aku kalau Yoga kan sudah kita bahas ya, aku udah pernah baca. Tersisa setelah terlahir kembali, teman-teman bisa ceklah di Instagram Safar Nurhan. Aku hapus. Goodreads. Kalau ini apa istilahnya kalau binatang-binatang gitu. Oh, fabel. Menarik. Kalau ini semut kalau nggak salah ya. Aku baca yang ini, yang ini. Ikhtiar yang tak benar-benar. Nah, coba kamu kasih ulasan sedikit lah. Boleh. Sebenarnya ya, kenapa aku agak sedikit ya bukan happy sebenarnya, apresiasi dengan daftar panjang ini karena Jagat Raja Wali masuk misalnya. Nukla Amal yang ikhtiar yang tak benar-benar masuk. Ini kan dia masuk Tempo ya. Masuk Tempo juga. Ya, ini dia menang ya. Apa istilahnya? Kalau Tempo buku favorit. Pilihan Tempo. Masukku tema yang menurutku tidak sewah gitu. Itu bisa dijadikan rekomendasi untuk masuk dalam daftar panjang. Ya, ini kan daftar panjang ini kan menurut saya kan Kusala kan hanya mau bilang ini menurut kami bagus. Kalian baca nih masyarakat sastra Indonesia. Nah, masuknya 6-10 ini setidaknya mereka merasa bahwa tema yang menurutku biasa-biasa saja itu
bisa ditawarkan ke masyarakat sastra Indonesia. Ikhtiar yang tak benar-benar ini kan apa, satu cerita suami istri yang si laki-laki ini punya cita-cita nulis novel, tapi nggak selesai-selesai. Jadi tentang penulis ya? Tentang penulis. Jadi dia nulis, tapi dia terobsesi dengan kalimat paragraf pertama, Jadi kalau mau nulis novel yang bagus itu dimulai dari kalimat pertama yang bagus. Karena pas dia membuat kalimat pertama yang bagus, ternyata itu sudah dibuat oleh novelis luar negeri, dihapus lagi. Dia hapus. Dia merasa itu paling bagus. Aku lupa ya. Dia kayaknya si Kafka kayaknya. Kayaknya Kafka yang dia ini kok mirip dengan itu. Kayaknya bakal relate ke banyak penulis ya. Banyak penulis. Dan dia ada novelnya satu tapi nggak laris. Relate dengan sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Apa yang berusaha menulis dengan ternyata nggak laris. Menarik. Sebenarnya ini bagus. Ceritanya apa, tidak pembahasan soal bahasa juga. Ini ada opa dari Maluku dan Manado. Terus mereka kayaknya nukil amal lah gitu. Ada fiksi auto fiksinya lah dikit-dikit itu. Dia kan nukil amal kan dari Ternate kan, dari Maluku apa semua. Jadi dia ada dibesarkan dengan logat-logat langgam apa dialek Maluku. Nah, ada di sini masuk. Gitu. Jadi aku merasa oke lah. Kalau ini kan tadi Jakarta Raja Wali kisah remaja ya. Remaja puber. Dan cara nulisnya ala-ala Murakami lah gitu. Iya. Gitu sih. Kalau aku sih oke kalau untuk novel ya. Yang menarik memang kalau dari daftar panjang novel ini menurut aku ya, Far, secara tema cukup beragam. Jadi tidak didominasi oleh tema-tema yang sudah populer tadi kayak sejarah, kemudian 65 atau lokalitas gitu. Tapi ngasih ruang buat tema-tema lain yang mungkin selama ini kurang dilirik atau kurang mendapat apresiasi dalam penghargaan sastra gitu ya. Makanya tema-tema kayak yang diangkat oleh buku Jakarta Raja Wali, kemudian mungkin koloni tentang fabel gitu ya. Kemudian mungkin ini seakan bisa dipisahkan. Kalau nggak salah sih Ruhaini Intan ini membahas tentang ibunya, tentang keluarga gitu ya. Yang temanya mungkin lebih personal gitu ya. Lebih tentang keluarga kecil dan sebagainya. Aku pikir ini menarik sih. Artinya kita punya beberapa pilihan yang cukup beragam dari segi tema. Kalau 100 tahun kebisuan ini kalau nggak salah tentang apa di Sulawesi Selatan itu ada bisu. Nggak salah kalau salah ya. Ada seorang bisu di sana. Oke. Lanjut, Far, ke kategori puisi. Apa yang menarik? Cerpen dulu. Apa yang menarik, Far, dari kategori cerpen menurutmu? Aku nggak ada yang baca deh. Belum ada yang baca ya? Aku belum ada yang baca. Tapi sekilas nih, kalau dari temanya atau penerbitnya atau penulisnya. Kalau Yeti Aka kan sudah lama dia ini. Sudah lama ya, sering nongol dulu di jagat media cetak lah. Kalau dari segi penulis dulu menurutku menariknya karena dari 10 daftar kayaknya hanya sedikit yang aku kenal penulisnya. Sebagian aku nggak kenal sama sekali. Iya. Ya kan? Tahu. Iya, ya kan? Aku sih agak penasaran dengan Es Permata ini. Es Permata. Yang Velodrome. Tata cara menikmati kekasih. Agak ya lumayan dibicarakan lah oleh teman-teman dan di Twitter. Ya. Kalau misi menggagalkan doa kan punya si Yoga. Aku belum baca tapi dia terbit sendiri nih. Temanya tentang apa dia, Far? Aku belum baca. Belum baca ya. Oke. Mungkin ada aura-aura queer juga kayaknya. Ada tema tentang minoritas ya. Ya, teman-teman minoritas kayaknya deh. Ya mungkin kalau sekilas ya teman-teman dari sini sih aku melihat juri dari KSK ini mau memberikan ruang inklusif lah. Inklusif, memberikan keberagaman sama penulisnya nggak cuma latar belakang penulis yang sudah punya nama gitu ya, kayak Martin Alaida gitu ya. Terus Yeti
KA itu kan udah punya nama gitu. Tapi ada Spermata masuk. Penulis-penulis yang kita nggak pernah dengar namanya bahkan gitu kan, kayak Jantan Putra Bangsa ya kan. Terus Christian dan Dadi, aku jujur baru dengar gitu. Jadi menarik lah. Jadi ini mungkin dari daftar ini bisa bikin pembaca untuk mengintip bukunya gitu yang selama ini belum pernah disebut. Kayak apa nih bukunya gitu. Aku mau bilang gini, secara kawasan, daerah, dari Sabang sampai Merauke masuk ini. Nah, Oke. Penerbitnya juga kan agak cukup beragam keterwakilan ya. Ada keterwakilan. Terus secara background penulis itu masuk. Dari queernya, perempuannya, laki-lakinya, itu ada semua. Ya. Terus penerbit banyak juga itu. Walaupun masih didominasi oleh ada penerbit mayor, ada penerbit minor, bahkan ada penerbit lokal. Minor ya. Indie. Ada yang lokal nih, penerbit dusun Flabamora ya kan, dusun Flabamora. Menarik. Flobamora. Dusun Flobamora. Oke, lanjut ke apa? Ada buku yang kamu mau bahas? Aku enggak secara usia. Dari Martin Alaida sampai ke Spermata. Ada yang penulis udah tua, senior dong. Senior, ketua. Senior, terus ke yang muda. Yang masih muda ya. Menarik. Terus apa lagi ya? Itu sih. Itu ya. Kalau puisi. Kalau aku lihat puisi ini menarik ini, Far. Apa itu? Kayaknya agak cukup ketat persaingannya ya. Ada. Karena ada penulis yang kita udah kenal dan buku-buku yang menarik, ya misalkan An Mansur, Bahasa Pohon-Pohon Tumbang. Aku tahu semua sih. Nirwan Dewanto, ya kan. Kemudian Julia sih aku belum pernah baca. Ada Sapardi juga almarhum, kemudian ada Heru Joni gitu ya. Ada si Alpa. Jadi cukup menarik gitu ya. Kemudian dari segi apa ya? Bentuk puisinya juga beragam. Kita lebih banyak kenal penyair ya daripada cerpenis ya. Maksudnya kayak aku belum baca semua, tapi kebayang lah puisi-puisian kayak apa, puisinya Nirwan kayak apa. Iya sih. Puisinya Hamzah kayak apa. Kebayang. Jadi kayaknya puisi ini cukup menarik karena dari bentuk puisinya beragam gitu. Dari yang puisi-puisi liris, puisi-puisi yang langitan, puisi-puisi yang sehari-hari. Iya, seperti seberapa indie gitu indie gitu ada gitu ya. Terus tema-temanya juga cukup menarik nih kan, kayak misalkan tema-tema mungkin yang tentang kayak ilmu pengetahuan, tentang sains, tentang alam ini banyak diulik. Kalau Ama kayaknya ini seberapa rapuhnya dia deh. Pagar rumahku berubah warna. Topiknya tentang apa itu? Tentang dirinya kayaknya. Tentang dirinya. Iya. Tentang kerapuhan dia. Cukup personal ya berarti mungkin puisinya ya. Iya, aku belum baca sih. Tapi aku dari pagar rumahku berubah warna. Coba pagarnya pagar rumahnya itu berganti warna. Yang sebelumnya mungkin warnanya merah berubah jadi warna putih. Ini menarik, ada perubahan psikologi maksudnya gitu. Asik. Ini kakak bangga. Kakak bangganya harus dipan juga, harus di sama Gaspar. Ada lagi nggak tentang kategori puisi menurutmu yang menarik? Aku sebenarnya kalau kamu mau menjagoin. Nanti dulu. Okay. Ini yang dibahas dulu masih ada nggak? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya. Nah sekarang kita ke novel. Dulu. Terakhir ini kan daftar panjang nih. Iya. Kita tebak-tebakan aja teman-teman, seru-seruan. Kira-kira yang masuk 5. Oke, yang masuk 5 ya. Kamu 5 apa aja menurutmu? Nah, kita kan sebagian belum baca, Far. Iya, ini tebak-tebak aja ya. Tebak-tebakan aja. Aku yang masuk ya, ikhtiar yang tak benar-benar. Satu ya. Katri masuk. Oke. Nisa Dikem. Oke. 100 tahun kebisuan. Tersesat setelah terlari kembali. Anjir, tersesat kamu masuk? Masuk dia. Kenapa? Aku penasaran ini. Kamu kan katanya kurang dapat nih tersesat itu. Di reelsku lalu, tapi aku udah hide, aku udah hapus kayaknya. Ya. Kenapa aku pilih ini di 5 besar ini? Karena secara topik, intinya dia bagus. Tapi memang waktu itu kenapa aku bilang aku nggak mengkritik si Yoga Zen, aku mengkritik ke jurinya. Soalnya
untuk juara 1 ini belum bisa aku bilang. Belum bisa. Tapi kalau macam mungkin dia 5 besar, juara 3 mungkin masuk. Kalau juara 1 menurutku belum pas. Karena ada beberapa craftsmanship-nya dia belum oke, aku bilang gitu. Mungkin transisi antara cerita yang satu ke cerita berikutnya itu agak sedikit mengagetkan banyak pembaca. Jadi aku masukin dia tersisa setelah terlihat kembali, dalam artian dia berani mengeksplorasi cerita yang menurutku tidak common diangkat oleh banyak penulis. Jadi mana tadi? Ikhtiar, Katri, Nisa Dikem, 100 tahun kebisuan, tersesat setelah terlihat kembali. Oke, kalau aku ya. Nah, oke. Kalau aku coba menerka-nerka cara penilaiannya juri ini, Pak. Kalau sebagai juri KSK ini kan biasanya memang tema, kemudian isu itu tetap jadi sesuatu yang penting. Di luar juga craftsmanship-nya atau kepengrajinan penulisannya gitu kan. Jadi tebakanku aja ya nih teman-teman, 5 buku yang akan masuk untuk daftar novel itu. Yang pertama, Ikhtiar yang Tak Benar-Benar. Dengan nama besar Nukila Amal, cara penulisannya, gaya bahasanya, aku rasa masih akan menarik juri. Itu yang pertama. Yang kedua, Katri. Masuk Katri ya. Karena bagaimanapun tema 65 masih akan dianggap penting lah. Jadi menurutku akan masuk. Dia menang kemarin waktu di Ayu Utami itu. Kemudian Nyai Sadikem menurutku masuk. Berarti masih sama tuh 3 kita. Karena masih tentang sejarah. Jadi pasti itu jadi poin penting, daya tarik bagi juri untuk masuk. 3 ya. 4 kayaknya Koloni. Supaya ada keberagaman topik lah. Topik tentang fabel gitu. Dan ya nama besar Rati Kumala nggak bisa diabaikan begitu saja. Gitu ya. Berpengaruh nama besarnya. Ada pengaruh ya. Ini kalau nggak salah tentang ini juga, tentang politik. Nah, itu ada topik politiknya juga dari balik fabelnya ya. 4. Satu lagi aku pengen yang agak inilah supaya ada underdognya. Apa itu? Aku coba Alok. Ari Saptaji. Kurasi Posanta selama ini boleh lah kan? Boleh ya. Coba apakah Kurasi Posanta ini satu selera dengan juri KSK? Waduh. Oke ya. Kita nanti kalau bikin video lagi yang 5 besar. Yang besar. Ya, nanti kita buat video yang 5 besar ya. Oke. Sip. Sekarang ulang dulu tadi. Alok, Ikhtiar Tak Benar-Benar, Katri, Koloni, Nyai Sadikem. Oke. Aku agak cukup main aman sih. Aku juga sih semua aman lah ini. Kumcer. Aduh. Aku belum baca semua dan nggak kenal ya. Iya, ini benar-benar tebak-tebak berhadiah aja teman-teman. Tebak-tebak berhadiah ya. Satu aku udah pasti kayaknya Yoga masuk. Yoga, Misi Menggagalkan Doa. Misi Menggagalkan Doa 1 lah. Kamu ya itu ya. Hantu Ulang-Alik masuk. Hantu Ulang-Alik. Oke. Terus aku kayaknya Jose Kecil Dalam Dirimu kayaknya menarik ini. Aku suka loh judulnya. Kayaknya nih ya, aku suka nih. Aku suka judul-judulnya. Kayaknya menarik. Jose Kecil Dalam Dirimu. Kayak aku ini cerpennya pernah baca deh waktu itu ya. Temannya Gilang kalau nggak salah. Nanti Gilang tolong komen ya. Jose Kecil Dalam Dirimu 3. 4 ya, karena aku suka kucing, aku jagoin aja lah. Kucing Bernama Kura-Kura. Oke. Satu lagi. Aku bingung ini. Satu lagi. Kayaknya aku udah ada perempuannya belum nih? Nah, Asmarandana tadi, Asmarandana. Mana? Itu Kucing Bernama Kura-Kura kan perempuan kayaknya. Abi Asmarandana. Perempuan bukan? Oh, KB itu harus ada perempuannya masalah ini, Pak. Iya, itu Abi Asmarandana. Oh, udah ada Nindita tadi ya. Berarti aku ini deh. Waktu Itu Hujan Rintik dan Aku Merasa Asing dan Sendiri. 5. Jadi kayak judulnya agak lain. Iya, judulnya agak ini ya. Berarti Hantu Ulang-Alik. Yes. Terus Jose Kecil Dalam Dirimu.
Lalu kucing bernama kura-kura. Ya. Misi meninggalkan doa. Ya. Terus waktu itu hujan rintik dan aku merasa asing dan sendiri. Wah, kayaknya aman deh itu. Nah, tapi kayak Martin harusnya mau masuk ini biasanya. Nah, aku nih. Udah nggak apa-apa. Ntar ya. Ya. Kalau aku antara doa dan debu ini bisa nih. Unik namanya. Aku nama si penulisnya Jantan Putra Bangsa. Bagus sih. Jadi aku pilih antara doa dan debu. Asik. Walaupun kita belum baca nih ini ya. Tebak-tebakan dari judul Iya, aja. tebak-tebakan ini. Terus jasad sang pelacur dan pemakaman keduanya. Ini karena teman-teman dari dusun Perwakilan Mora. Timur nih, menarik lah. Mereka tuh kuat dalam menulis. Tradisi menulisnya berapa bagus. Walaupun aku belum baca ya. Terus aku suka judulnya nih, Jos kecil dalam dirimu. Menarik. 3. Terus Martin kebaya merah di tebing kanal. Oke, tinggal 1. Semua jantan semua aku pilih tadi nih. Hah? Kamu belum ada perempuannya ya? Aduh, pasti ada perwakilan perempuan, Pak. Cara menikmati kekasih. Es permata. Boleh. Siapa namanya sih? Lupa nama panggilannya. Aduh, teman kita lupa, sorry ya. Maaf ya, nanti kita. Iya. Jadi antara doa dan debu. Oke. Jasad sang pelacur dan pemakaman keduanya. Jos kecil dalam dirimu. Kebaya merah di tebing kanal. Dan tata cara menikmati kekasih. Oke. Siap. Itu 5. Siap. Ini agak beda kita ya, War ya? Agak beda. Tadi juga beda kok. Oke, boleh. Nah, ini. Ini menarik ini. Kumpulan puisi ini. Aduh. Kamu dulu. Aku pasti seberapa indie. 5 besar. Tapi kayaknya nggak yakin kamu. Enggak lah. Kalau juri KSK nggak masukin seberapa indie 5 besar, berarti masih belum terbuka. Belum yakin. Belum ngasih ruang untuk puisi bentuk-bentuk yang lain. Oke. Boleh lah. Seberapa indie masuk. Oke. Ntar diejek lagi sama siapa? Siapa? Sastrawan Facebook. Ya, biarin lah. Biar rame ya. Biar gaduh ya. Oke, seberapa indie? Seberapa indie udah pasti. Yang kedua Heru Joni udah pasti nih. Suatu hari di batas ilmu pengetahuan. Ini salah satu favoritku ini. Favorit ini menurutku. Bagus emang. Kuat ini. Mantap emang ini Joni. Yang dulu yang puisi yang apa? Badrul Mustafa itu aku suka banget itu. Dari pantun-pantun ya. Antara dia tuh nanti lah kita bahas. Yang ini juga bagus juga. Aduh. Antara pantun dengan sastra dengan puisi itu dia tema-tema tentang ilmu pengetahuan, tentang ini aduh. Aku suka sekali nih. Science. Oke, seberapa indie? Suatu hari di batas ilmu pengetahuan. Abang An Mansur nggak bisa dilewatkan. Abang An Mansur. Bahasa pohon-pohon tumbang. Nggak bisa. Walaupun dia sudah pernah menang. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, 5 besar lah ya. 5 besar kan? 5 besar. Nah, ini paus. Tinggal 2. Ada 2 paus nih masalahnya. Nirwan sama Sapardi. Ya, kamu pilih mana? Feeling aku kayaknya Sapardi terlalu kuat untuk dilewatkan. Kuat ya? Terlalu legend. Oke, Rubaiyat dan Sastro. Masuk. Tinggal satu lagi ya. Satu lagi harus perempuan ini, Far. Harus perempuan. Emang tadi nggak ada perempuan ya? Belum ada aku. Laki semua. Otakmu memang ya. Kayaknya sih melahirkan ibu menarik. Melahirkan ibu. Iya. Agniat Tazkiyah. Ini kayaknya mungkin ada topik-topik feminismenya atau apa aku belum baca, tapi kayaknya penting ini untuk. Kamu kok melewatkan ke arah musim revolusi? Loh itu pilihan tempo loh. Ya tadi aku bilang mau Sapardi apa Nirwan. Aku berarti bahasan pohon tumbang, terus melahirkan ibu, Rubaiyat dan Sastro, seberapa indie dan suatu hari di batas ilmu pengetahuan. Ini agak-agak 5 besar ya. Ngeri-ngeri semua emang ini. Ngeri-ngeri sih. Kalau dipuisi ngeri-ngeri sih. Ngeri-ngeri ini, kuat-kuat semua ini. Tergantung selera juri aja ini. Oke, kalau aku ya. Bahasa pohon-pohon tumbang. Terlalu kuat untuk dilewatkan ya. Ini kalau nggak salah ya, si Hamzah itu pernah bilang, An Mansur itu dia gini. Kata Hamzah nih ya. Aku tuh kira puisi sastra Indonesia sudah selesai. Lirisme gitu ya. Sudah selesai.
Tapi dengan buku si Bahasa Bahasa Pohon Pohon Tumbang itu kok masih ada dia bilang, masih ada Masih, tersisa yang bisa diulik kata Hamzah. Aku kalau nggak begitulah bahasanya. Aku suka sih kepekaan dia melihat alam, pohon-pohon itu kayak Dan dikaitkan dengan politik. dengan bahasa Wah, politik. Mantap ini. kan itu Kayaknya ini menurutku salah satu justru buku puisi terbaik dia menurutku ya. bukan yang menang kemarin. Lebih kayak dewasa gitu. Makin matang, makin dewasa Iya gitu. Aku ngerasa sih gitu. Iya. Bukan yang kemarin apa Yang tahun lalu apa sih yang judulnya? luka Luka. pisau. Itu masih kayak transisi dari yang pop ke iya, sastra gitu ya. Ini kayak udah lebih matang gitu. banget ya. Antara bahasanya, topiknya. Kuat. Iya, kuat sih. Ini mungkin kayaknya puncak ini seharusnya peaknya lah ini ya. Harusnya lah. Ini peaknya ya. 5 besar harus masuk ya. Walaupun dia nggak juara, nggak terpilih juara 1 gitu. Iya. Tapi dia sudah kayaknya peaknya si Aan Mansur kayaknya di sini deh. Paling matang lah. Bahasa Pohon-Pohon Tumbang. Tapi aku sebenarnya ini punya Senior Dewanto. Mungkin nggak masuk dia di sini. Tapi memang terbaik sih cara nulisnya loh. Padat. Susah, nggak ada yang bisa bikin puisi kayak dia. Antara puisi dengan esai tuh mirip. Kalau baca puisi Newan ini langsung berasap ya. Langsung merasa ini maunya apa. Tapi aku nggak masukin. Hanya aku masukin Bahasa Pohon-Pohon Tumbang. Terus Kakak Ama. Harus lah. Pagar Rumahku Berubah Warna. Wah, Banggai. Support Banggai. Support Banggai. Terus Suatu Hari di Batas Ilmu Pengetahuan. Sama-sama suka kamu ya. Terlalu cakep ya. Ini cakep sih. Cakep. Ini Herujun Putra dengan Aan Mansur itu 3 besar aku yakin ini. Enggak ada 3 besar. Oh, enggak ada ya? Hanya 5 besar. Habis itu langsung terpilih. Oh, gitu. Aduh. Jadi daftar panjang itu 10, daftar pendek itu 5 baru terpilih. Salah satu terkuat lah. Jangan-jangan dia menang. Jangan-jangan menang lagi. Jangan-jangan dari Padang menang lagi. Kecuali juri pengen ngasih kesempatan yang lain. Kan dia menang kan? Yang Herujun itu? Enggak menang dia. Badan bahasa ya? Baru badan bahasa ya? Enggak tahu. Yang Mustafa. Yang Mustafa enggak menang. Menang itu. Kalau badan bahasa kalau KSK enggak menang. Oh, berarti boleh lah, boleh. Nah, tapi maksudku kalau dia menang ini kan tahun kemarin puisi Abang Esa. Padang. Ya gimana? Apakah dia menang lagi Padang lagi? Kan ini kan politik juga main ini. Aduh. Gimana nih juri yang terhormat? Sulit emang, sulit. Sulit ya. Sulit mengabaikan puisi-puisi penulis Padang ini, Pak. Ya mereka hebat-hebat. Hebat-hebat. Dari lahir udah puisi. Lahir langsung puisi. Ya? Iya. Kelewatan sih kamu ya. Ini pujian. Lahir langsung sastra. Karena banyak novelis juga di sana. Iya. Penulis ya, banyak penulis. Kepekannya luar biasa. Oke. Kamu baru 3. Masih 2. Ayo. Aku nggak pilih Supardi sih. Dia pemanis sih. Aku belum baca tapi. Tapi kadang nama besar itu justru itu nama besar itu memaniskan daftar panjang ini. Daftar panjang aja. Oke. Untuk dia ke ranah ke atas lagi udah cukup kamu di situ lah gitu. Ya juga ya. Menurutku ya. Aku jadi ya udah nggak apa-apa. Apresiasi pada Pak Sapardi. Sahelai Bulu Kosmos Alpa Hambali. Kenapa kamu menarik? Bayangkan ada bulu kosmos. Kamu paham nggak kosmos itu apa? Tahu nggak kosmos? Iya sih. Kosmos itu alam semesta. Iya, dunia ini kan. Ada bulu itu loh, bulu kosmos. Biasanya kan kalau Carl Sagan nih, astronom terkenal itu, dia bilangnya bumi itu debu kosmos. Debu kosmos. Kalau ini bulu. Menarik. Dan selai. Berarti kosmos yang dia maksud itu terlalu kecil. Kan ada bulu kan? Bulu kosmos. Bulu kosmos. Berarti kosmosnya ini burung. Aku bayangkan bukan bulu burung. Apa? Bulu-bulu. Oh, oke. Ya kita nanti baca dulu lah. Juga ya. Supaya kita bisa tahu Alpa ini. Puisi-puisi kamu. Kelima, aku ada Nusantara Amnesia siapa itu ya? Kamu nggak mau seberapa indie? Aku masih merasa ini apa? Juri itu masih berat gitu. Masih berat ya. Berat menerima
ada puisi seperti itu. Nah, justru itu, kasihlah kesempatan Bang. Kasihlah, gimana Aku puisi Indonesia sebagai mau maju gitu ya. aku sebagai pribadi ya nggak ada masalah dengan apa langgam bagaimana ditulis oleh penulis seperti Hamzah, tapi untuk pakem sastra Indonesia ini kan Kusala ini orang bilang selain Badan Bahasa, DKJ, Kusala siapa lagi yang ya hanya mereka lah yang setidaknya mewakili sastra Indonesia lah gitu. Enggak ya berarti ya. Aku belum masuk kalau seberapa indie. Aku ketika kan membaca juri nih, ya kan? Gak apa-apa. Kalau aku sih berharap juri ngasih ruang lah buat serba ini. Jadi aku jagoin 5 besar. Aku sih kutu-kutu Joni. Kutu-kutu Joni. Ini sih siapa? Aku nggak kenal penulisnya. Alumni Emerging Writers 2 tahun lalu kayaknya. MEF. Topiknya tentang apa ini? Kutu. Ini cuma tebakan doang kak. Ini benar-benar gak ada dasarnya. Kutu. Jadi kita belum baca. Terlalu kutu. Terlalu membela timur. Enggak. Aku bilang terlalu kutu kau bilang. Keterwakilan penting sih pak. Keterwakilan. Penting. Dan perlu diingat di NTB nggak tahu, semoga aku salah. Semoga aku nggak salah. Ya. NTB kalau nggak salah si Julin mungkin dari Mataram. Mataram punya ada akar pohon yang punya tradisi membaca, mengulas buku yang kuat. Jadi aku tadi bahasa pohon-pohon tumbang, kutu-kutu Joni, terus pagar rumahku berubah warna, terus sehelai bulu kosmos, dan suatu hari di batas ilmu pengetahuan. Tapi aku suka si judul, kalau judul ya, aku suka punya Seru. Seru ya. Boleh nggak kita udah mulai nebak-nebak juara atau nanti aja? Jangan dulu, kan ini masih 5 besar dulu 5 besar. Nanti habis ini muncul kita react lagi, kita bahas lagi. Siap. Mungkin dengan bacaan yang bisa kita baca lah sebelum kita react gini. Kita beli dulu. Itu sebab teman-teman, kalau teman-teman mau menebak silakan. Siapa yang 5 besar, silakan tulis di kolom komentar. Dan nanti kita akan baca mana yang benar ya, mana yang presisi lah. Mana yang paling sastra Indonesia. Paling dekat dengan tebakan itu, dengan maunya juri. Oke, sudah. Terakhir. Oke, terakhir. Gimana pendapatmu dengan adanya Kusala ini, Pak? Pertama, bagus karena 100 juta, Pak. 100 juta ya? 100 juta. Boleh lah. Dan 100 juta bukan bagi 3. Komcar 100 juta. Novel 100 juta. Tiap kategori 100 juta. Berarti ada 300 juta nih. Itu tunai ya? Tunai. Enggak ada paket. Enggak, waktu itu kan ada paket buku, pembelian buku. Oh, itu lain lagi. Lain lagi. Jadi 100 juta untuk, nggak tahu kalau tahun ini ya, tahun kemarin itu 100 juta untuk penulis yang menang. Terus ada paket buku dibagi-bagiin ke komunitas Indonesia. Jadi karena 100 jutanya ini. Apa? Karena 100 jutanya aja jadi menarik. Itu pertama. Karena kita tahu kan sastra Indonesia kan miskin gitu ya. Kedua, ini kita kan tidak mencari sesuatu di hutan belantara ya. Nah, kita sudah disuguhkan oleh sastra Indonesia, oleh Kusala bahwa ini loh ada puisi judul-judul buku seperti ini. Meskipun kalau kita ingin mencari di luar ini ya bagus juga. Iya. Karena ini kan akan berkaitan tetap dengan politik karena keputusan dari juri itu adalah keputusan politik. Iya. Karena itu akan berdasarkan dari latar belakang mereka, dari pengetahuan mereka, iya kan? Betul. Untuk memilih itu. Tapi kalau macam teman-teman di luar sana tidak percaya yang ini, ya silakan. Maksudnya kalian pergi, aku nggak percaya ini, aku mau cari. Punya kurasi sendirilah. Silakan. Buku sastra terbaik menurut versi atau gini, kalian. mau cari sesuatu di hutan belantara silakan. Tapi kalau orang yang bermalas-malasan nggak mau pergi ke hutan belantara, tapi pergi ke kota dengan suasana kafe gitu, nikmati yang sudah disuguhkan oleh Kusala Sastra Indonesia. Kusala Sastra Khatulistiwa. Kalau kamu, jangan lempar-lempar ke aku. Ya, kalau aku bilang ini bagus ya. Kusala setelah beberapa tahun vakum, dimulai tahun lalu, kemudian tahun ini dilanjutkan. Menurut aku ini bagus karena bagaimanapun karya sastra ini kurang diapresiasi. Kurang diapresiasi secara penjualan, kurang diapresiasi secara penghargaan. Nah, Kusala Sastra ini menurut aku bisa jadi semacam benchmark lah buat penghargaan-penghargaan lain. Ya kalau bisa memang segini. Kalau kamu bilang 100 juta itu besar, ya memang seharusnya segitu, Far. Atau melebihi dari itu bisa bagus. Ya minimal harusnya seperti itu gitu. Karena memang penulis dengan
segala upaya, ide, gagasan, waktu, tenaga, pikiran untuk melahirkan karya itu perlu diapresiasi gitu. Dan nominal ini ya menurut aku cukup lah untuk mengapresiasi. Tapi jujur ya, aku tuh kayaknya berapa tahun lalu pernah ngomong ke siapa gitu, aku bilang aku sih berharap Makassar itu MIWF itu punya penghargaan seperti ini. Betul. Jadi mereka membuat emerging writers, itu penulis baru apa semua. Kalau yang aku harap ini khusus penulis dari sana, lahir di sana, tinggal di sana, apa adalah kategorinya, memunculkan daftar kayak gini. Ada penghargaan sastra lain lah selain Kusala gitu ya. Selain Kusala, selain Badan Bahasa, ya menurutku MIWF itu Makassar Writers bisa membuat penghargaan seperti itu. Diumumkan di malam malam MIWF tiap tahun itu. Aku sepakat sih, masa kita memang perlu ada beberapa macam hadiah, boleh kecil lah, nggak apa-apa awal-awal. Ya 20 juta per orang boleh lah gitu. Iya kan? Ya. Khusus untuk kategori Indonesia Timur gitu. Itu sih. Yang kedua ya, dengan adanya Kusala ini harapannya supaya lebih ramai lagi lah memeriahkan sastra Indonesia, supaya dibicarakan lagi, diomongin lagi. Karena belakangan jujur saja memang mungkin dari akunya yang kurang medsos atau apa ya, tapi kamu memang benci. Aku pribadi ngerasa kayaknya judul-judul buku sastra kita nggak cukup banyak, entah itu puisi masih banyak ya, tapi novel atau kumpulan cerpen kayak nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ada Kusala ini membuat makin banyak penulis dan penerbit semangat untuk nerbitin buku-buku, sehingga makin banyak pilihan buku-buku sastra, sehingga makin banyak juga buku-buku sastra yang bisa dikurasi oleh juri gitu. Betul. Pilihannya jadi semakin banyak. Mungkin itu tahun depan itulah teman kita. Siapa teman kita? Nidu Paras Erlang nggak nulis novel lagi biar menang Kusala. Dia nggak mau nulis lagi karena dia merasa bahwa kemenangan dia waktu Kusala udah puncak sastra. Udah puncak sastra Indonesia. Dia merasa apa dia mau kejar lagi? Udah di puncak, turun aja dia. Makanya dia pergi ke tempat-tempat. Dia sekarang nulis ini disertasi kayaknya. Jadi Pak dosen aja lah. Iya. Meneliti. Mantap. Kan sudah ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pengumuman 5 besar. Oke. Bye bye.